Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu tanggal 22 Februari, judulnya Diperdamaikan dari Perbuatan Jahat. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Titus 3 ayat 7. Supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Paulus hidup dan menulis 2000 tahun yang lalu. Ia memahami bahwa manusia adalah jahat tanpa kasih Allah di dalam hati mereka. 2000 tahun kemudian, tidak ada yang dapat membantah Paulus. Orang pernah berkata bahwa satu doktrin Kristen yang tidak perlu diterima dengan iman adalah keberdosaan manusia. Seburuk apapun kita, Allah membuat rencana yang sempurna untuk menyelamatkan kita. Tetapi satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah dosa adalah dengan Yesus harus mati. Di Eden, setelah Adam berdosa, Allah pergi mencari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah setelah mereka berdosa. Tuhan memanggil Adam, "Di manakah engkau?" yang ditulis dalam Kejadian 3 ayat 9. Hari ini, Allah terus mencari kita. Kita sama seperti domba yang hilang. Allah mencari setiap dombanya yang hilang satu persatu. Rencana keselamatan Allah dalam Kejadian 3 ayat 15 adalah janji kabar baik tentang Yesus. Kabar baik tentang Yesus, yaitu Injil, memiliki 3 bagian sederhana. Ketiga bagian ini mudah kita pahami. Yang pertama, karena kita tidak berdaya untuk menyelamatkan diri kita sendiri, Yesus datang dan mati untuk dosa-dosa kita. Roma 5 ayat 6-8. Yang kedua, dengan menerima kematiannya, yaitu kematian Yesus, sebagai bagian kita melalui iman, pertobatan, dan baptisan, kita dibenarkan dan dibebaskan dari hukuman dosa. Roma 5 ayat 9-11, Roma 6 ayat 6 dan 7. Yang ketiga, kehidupan yang kita jalani sekarang adalah hasil dari kesatuan kita dengan Kristus, mengalami kuasa penciptaannya kembali, dan Dia, yaitu Kristus, hidup di dalam kita. 2 Korintus 5 ayat 17-21, Galatia 2 ayat 20. Ketiga bagian ini dapat terjadi sekaligus, atau dapat terjadi pada waktu yang terpisah. Pengalaman setiap orang mungkin berbeda, tetapi ada satu hal yang sama, yaitu kita harus siap menerima Yesus. Kita dapat melakukan ketiga bagian itu lagi, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus setiap pagi. Hal terpenting yang harus diingat adalah bahwa kita diselamatkan karena Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari The Great Controversy, halaman 468, dan God's Amazing Grace, halaman 177. Tanpa hukum Taurat, manusia tidak memiliki pemahaman yang benar tentang kemurnian dan kekudusan Allah, atau tentang kesalahan dan kenajisan mereka sendiri. Mereka tidak sungguh-sungguh mengakui dosa dan tidak merasa perlu bertobat, karena tidak melihat kondisi mereka yang tersesat sebagai pelanggar hukum Allah. Mereka tidak menyadari kebutuhan mereka akan darah penebusan Kristus. Harapan keselamatan diterima tanpa perubahan hati yang radikal atau reformasi hidup.
Dengan demikian, pertobatan yang dangkal berlimpah, dan banyak orang bergabung dengan gereja, tapi belum pernah bersatu dengan Kristus. Segala sesuatu yang dilakukan manusia tanpa Kristus tercemar oleh keegoisan dan dosa. Tetapi yang dikerjakan melalui iman berkenan kepada Allah, dengan memandang kepada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita. Kita harus dapat terus maju dari kekuatan ke kekuatan, dari kemenangan ke kemenangan, karena melalui Kristus, kasih karunia Allah telah mewujudkan keselamatan kita sepenuhnya. Kasih sayang terbaik dan paling suci dari hati harus diberikan sebagai balasan atas kasih Allah yang menakjubkan tersebut. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.